aku Ami. Hari ini aku membuat keputusan yang harusnya aku lakuin a long time ago, yaitu aku bakal ngejar mimpi aku. Mungkin jalannya bakal panjang, mungkin juga nggak mudah, tapi suatu hari nanti aku pengen bisa balik ke video ini dan bilang, semuanya dimulai dari sini. And let's build this together! Aku nggak tahu channel ini bakal seperti apa dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Tapi yang aku tahu adalah aku nggak mau setahun dari sekarang aku nyesal karena aku nggak mulai dari tahun lalu. I think I already have that regret that I didn't do it like in 4, 5 years ago. So I will just do it. Oh, I clean my face with a micellar water. Ini dari OMG, harganya juga terjangkau dan ada di mana-mana. Dan so far aku pakai ini tuh nggak bikin beruntusan atau apa. And it's a good product. Walaupun hari ini aku kerja dari rumah, setelah selesai kerja aku mulai bersihin muka. Cleansing Bare and Bliss ini lagi sering aku pakai buat double cleansing. Terus aku juga sikat gigi dan aku juga pakai Betadine mouthwash. Setelah itu aku mandi dan ganti baju ke baju tidur. Malam hari itu waktunya Kimi makan wet food. Kimi tuh suka banget sama wet food, makanya dia itu udah standby depan mangkoknya nungguin makanan. BTW, aku adopt Kimi itu waktu Kimi udah umur 5 tahun. Dan sekarang Kimi udah 1 tahun bareng aku. Dan aku sayang banget sama Kimi. Malam ini aku mau buat chia puding untuk aku besok sarapan. Jadi yang aku butuhkan adalah jar, chia seed, susu, dan plain yogurt. Sebenarnya buatnya gampang banget. Jadi ceritanya dulu waktu aku naik pesawat, aku tuh dapet chia puding dan itu tuh rasanya enak banget. Ini makanan satu-satunya yang aku kangenin dari pesawat. Jadi aku mencoba untuk buat sendiri di rumah. So far rasanya enak, tapi kayak nggak sama yang aku rasain. Aku masukin 3 sendok teh chia seed, 1 full sendok teh plain yogurt, dan susu secukupnya. Abis itu diaduk, terus ditutup, dan masuk kulkas deh. Stay hydrated is a must ya guys. Dan untuk skincare malam ini, aku cuman pakai toner dari Anua, serum brightening dari Wadah, dan lip balm. Selesai. Nah, karena aku lulusan farmasi, di sini aku mau sekalian ngasih tahu tentang logo-logo yang ada dalam obat. Jadi, untuk obat yang ada logo warna hijau, terus ada garis tepi warna hitam, itu tandanya obat bebas. Artinya obat itu tuh bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Sini aku kasih contoh obatnya. Terus yang kedua itu logo obat yang warnanya biru, terus ada garis hitam di pinggirnya. Itu tandanya obat bebas terbatas. Jadi kalian tuh masih boleh beli obat tersebut, tapi harus memperhatikan tanda khusus pada kemasan. Biasanya tuh ada kayak efek samping dari salah satu zat aktif obat tersebut. Contohnya itu obat flu. Beberapa obat flu itu ngebuat ngantuk. Jadi ketika konsumsi obat tersebut itu harus diperhatikan. Terus ada juga logo yang warnanya merah, terus ada huruf K warna hitam, dan lingkaran bulatnya tuh warna hitam. Itu sebutannya obat keras. Biasanya obat keras itu hanya boleh dibeli ketika ada resep dokter. Contohnya adalah antibiotik. Harusnya antibiotik itu cuma bisa dibeli pakai resep dokter. Cuman realitanya itu berbeda. Anyway, I will talk about it on the other video. Untuk jamu itu bulatan warna hijau, terus pohonnya warna hijau. Itu termasuk obat jamu. Contohnya adalah obat ini. Selanjutnya ada obat herbal terstandar atau OHT. Kalau OHT itu yang logonya itu ada bintang 3 di dalam bulatan. Terus ada obat fitofarmaka juga. Ini bedanya. Dan ini contoh obatnya. Untuk obat narkotik, logonya itu ada tanda plus warna merah, backgroundnya putih, sama garis luarnya itu warna merah. Ini contohnya. Jadi itu dia sedikit informasi tentang obat.
Untuk step pertama di malam ini, aku mulai brainstorming, nyatat semua ide yang ada di kepala, cari inspirasi, dan pelan-pelan ngerancang arah channel YouTube yang selama ini aku diamkan. Ini aku cuma penasaran aja sih, kalian lebih prefer berenang atau hiking? Coba komen di bawah. By the way, kalau misalnya kalian suka hiking, ajakin aku. Karena aku lagi suka hiking. Aku udah ke Prau, ke Papandayan, Sunan Ibu, Upas Hill, Cigowong, terus beberapa hiking track di Kuningan. Sebenarnya goals aku adalah aku pengen bisa naik Gunung Rinjani. Cuman kayaknya aku belum kuat secara fisik. Jadi itu masih angan-angan aku aja sih. Sebenarnya kalau misalnya sebelum ke Rinjani, better kemana dulu ya? Yang kayak sedikit di atas Prau dan Papandayan. Itu aku kayaknya masih oke sih. Let me know di bawah rekomendasi tempat hiking. Jadi mulai hari ini aku mau lebih serius, bukan lagi soal YouTube tapi soal membangun hidup aku untuk yang lebih baik. Dan ini chapter 1, Building My Dream Life. Semoga video ini selalu menjadi pengingat kalau mimpi besar itu dimulai dari langkah yang kecil. And I'll see you on my next chapter. See you!